Sidang perkara pidana atas nama Dodi Prawira Negara dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan dihadirkan kepada saudara terdakwa Dodi Prawira Negara masuk ke ruang sidang. Baik. Silakan duduk. Sehat? Sehat yang mulia. Baik. Agenda persidangan hari ini adalah tanggapan penuntut umum atau replik atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa pada persidangan sebelumnya. Dengarkan baik-baik, ya. Baik, silakan penuntut umum. Jawaban penuntut umum atas nota pembelaan penasihat hukum atas nama terdakwa Dodi Prawira Negara bin Haji Maman Supratman. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum dan terdakwa serta persidangan yang kami hormati. Dengan ucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dalam kesempatan sidang yang baik ini, izinkanlah kami selaku penuntut umum mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan tanggapan terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa Dodi Prawira Negara bin Haji Maman Supratman atas tuntutan pidana kami nomor Rek PDN 33 Jakarta Barat garing 01 garing 2023 atas nama terdakwa Dodi Prawira Negara bin Haji Maman Supratman yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2003 yang lalu. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada penasihat hukum yang telah menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan yang pasal 182 ayat 1 butir B KUHP, walaupun di antara kita terdapat adanya sudut pandang yang berbeda namun punya tujuan yang sama, yaitu untuk menegakkan supremasi hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan mencari kebenaran dan material. Bahwa sebelum membahas lebih jauh mengenai tanggapan umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa Dodi Prawira Negara bin Haji Maman Supratman, maka pertama-tama harus kita simak adalah fungsi tuntutan pidana yang dibagi menjadi kepentingan, yaitu bagi penuntut umum sebagai landasan apakah terdakwa pidana atau pelepasan dan silakan untuk pembebasan. Dua, bagi terdakwa dapat menjadi bahan untuk pembelaannya karena terdakwa dapat menjawab argumentasi yang dimuat penuntut umum dalam tuntutan pidananya bila mana penuntut umum berisi tuntutan pemidanaan. Bagi hakim, tuntutan pidana dapat menjadi bahan pertimbangan atau memberi corak terhadap putusan yang akan dijatuhkan dan juga menjadi bahan konfirmasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan dengan yang menjadi bahan bagi keyakinannya. Dalam hubungan ini, jaksa penuntut umum yang mewakili negara dalam membuat tuntutan pidana harus terang dan jelas sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. Bukan saja bagi terdakwa dan hakim, tapi terlebih-lebih bagi masyarakat. Tuntutan pidana yang diucapkan penuntut umum harus mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku dalam tuntutan pidana yang dibuat penuntut umum. Bukan saja hanya kepastian hukum yang tegakkan, tetapi dalam penegakan kepastian hukum harus bermuara pada rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga penegakan hukum bukanlah sekedar menerapkan ketentuan hukum yang abstrak terhadap keadaan yang konkret atau nyata. Dan pidana juga harus berisi pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam berbagai kaitannya yang relevan satu dengan yang lain. Situasi dan kondisi yang meliputi tindak pidana itu sendiri beserta lingkungan tempat dan waktu terjadinya faktor-faktor subjektif dari terdakwa serta kepentingan masyarakat yang dilanggar. Dengan demikian, maka putusan hakim dapat menciptakan keseimbangan secara proporsional kepentingan masyarakat di satu pihak dan pelanggar dan lain pihak sebagai individu yang jatuh hukuman. Dalam kerangka inilah tuntutan pidana harus merupakan implementasi daripada asas dan tujuan pokok daripada penegakan hukum pidana. Berdasarkan pasal 182 ayat 1 KUHP, tuntutan pidana dari penuntut umum, pembelaan dari terdakwa maupun penasihat hukum dan tanggapan dari penuntut umum atas pembelaan dari terdakwa maupun penasihat hukum baru dapat diajukan setelah pemeriksaan pengadilan yang telah selesai oleh Ketua Majelis Hakim. Oleh karena itu, tuntutan pidana dari penuntut umum dan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum bukan lagi merupakan acara pemeriksaan pengadilan. Berdasarkan pidana tersebut, penasihat hukum maupun terdakwa dapat mengajukan pembelaan akan berusaha melemahkan pendapat penuntut umum tentang terbuktinya dan dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh terdakwa seperti dakwaan dalam surat dakwaan, walaupun KUHP sendiri tidak mengatur secara limitatif yang merupakan materi pembelaan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum maupun
Namun untuk penjelasan tersebut kiranya perlu kita ikuti pendapat Dr. Despa Plamantang SH dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Acara Pidana dengan pembahasan secara yuridis menurut jurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana terbitan Sinar Baru Bandung tahun 84. Antara lain menghubungkan keterangan saksi yang satu dengan keterangan yang lain untuk kemudian mengungkapkan pendapat bahwa keterangan saksi yang paling memberatkan bagi terdakwa itu sebagai tidak dipercayanya hingga harus disampaikan oleh hakim. Kedua, menunjukkan secara ilmiah kepada hakim tentang kekeliruan penuntut umum dalam menafsir dalam menafsirkan jenis tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam menafsirkan sesuatu perkataan yang terdapat dalam undang-undang dalam menentukan pasal undang-undang yang telah didakwakan sebagai telah dilanggar oleh terdakwa tentang adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung Hograt Dinsdorrat van Sesi atau dari Hoek Military Westhof untuk menunjukkan ketidaktepatan dari pendapat penuntut umum tentang tidak terpenuhnya unsur melawan hukum oleh terdakwa, tentang adanya dasar-dasar yang menyediakan hak dari penuntut umum untuk menuntut terdakwa, tentang adanya dasar-dasar yang menangguhkan hak penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa, tentang adanya dasar-dasar menyediakan pidana dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, tentang tidak adanya dalam bentuk pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa. Ketiga, menunjukkan kepada hakim tentang tidak terpenuhinya ketentuan yang terdapat dalam KUHP oleh penuntut umum, yang kemudian diakhiri dengan penolakan pada majelis hakim, yaitu agar pengadilan membebaskan terdakwa dari ketentuan. Pembelaan atau pledoi harus dibedakan dengan implementasi, yaitu permohonan kepada majelis hakim untuk mendapat keringanan pidana, karena terdakwa menyadari bahwa ia memang bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap dirinya, dan bahwa ia tidak bermaksud untuk menyangkal kebenaran dari dakwaan tersebut, melainkan ia hanya bermaksud untuk memohon kemurahan hati dari majelis hakim agar pidana diajukan bagi dirinya itu jangan sampai terlalu berat. Dalam klemensiasi, biasanya terdakwa penasihat hukum mengemukakan sejumlah alasan mungkin yang dapat diterima oleh majelis hakim sebagai maaf, antara lain sebagai berikut. 1. Terdakwa telah mengakui secara terus terang tentang kesalahannya dan menyatakan penyesalannya karena telah melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh penuntut umum, serta berjanji tidak akan memulai perbuatan terlarang. Kedua, terdakwa mempunyai keluarga yang besar yang akan sangat menderita apabila ia tidak terlalu berat, karena ia merupakan salah satu orang di dalam keluarga yang harus mencari makan bagi mereka. Ketiga, terdakwa telah terpaksa melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum karena ia memerlukan uang untuk membiayai pengobatan anaknya yang sakit untuk membiayai ongkos bersalin ini. Dalam pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Dodi Peradilan Negara bin Haji Muhammad Supratman tidak ada unsur klemensiasi. Semua pembelaan tersebut menyatakan terdakwa Dodi Peradilan Negara tidak bersalah dan harus dilepaskan dari ketentuan hukum, sehingga seolah-olah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak satu pun yang dapat menjerat kesalahan terdakwa. Hal itu menjadi masalah karena seperti yang telah kami sebutkan di atas bahwa berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan umum terdakwa maupun penasihat hukum dalam mengajukan pembelaan akan berusaha melemahkan penuntut umum tentang terbukti dan dipenuhinya unsur tindak pidana oleh terdakwa seperti yang didakwakan oleh terdakwa. Mungkin sedikit penjelasan mengenai ruang lingkup pembelaan yang kami utarakan sini akan sedikit membuka mata bagi para penasihat hukum maupun terdakwa sehingga dapat menilai sendiri apakah materi dalam pembelaan keluar dari koridornya atau tidak, dan seharusnya membaca depositor penuntut umum secara hati-hati dengan mencermatinya secara mendalam. Bila dipilih materi pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum secara global, sebenarnya tidak perlu kami tanggapi karena semuanya sudah termuat dalam surat tuntutan. Lanjutkan rekan saya yang mulia. Bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 114 sebagaimana dalam dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum. Kedua, alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti berupa dokumen yang diajukan oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat untuk dijadikan bukti di pengadilan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum dan terdakwa serta persidangan yang kami hormati, setelah mendengar, membaca dan meneliti secara seksama nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, kami menyampaikan penghargaan kepada tim penasihat hukum atas jerih payah dan hasil karyanya dalam rangka mencari kebenaran material, yang tentunya penghargaan bukan berarti menyetujui seluruh argumen atau dalil yang dikemukakannya. Pada prinsipnya kami penuntut umum dalam perkara ini tetap berpendapat sebagaimana yang telah terurai
secara jelas dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 27 Maret 2023. Namun demikian, demi memperjelas dan mempertegas pendapat kami, perlu kiranya kami berikan jawaban atau tanggapan beberapa hal atau masalah yang kami anggap sangat esensial terhadap nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, terutama dalil-dalil yang diajukan penasihat hukum dalam nota pembelaannya tidak melengkapi atau melampirkan dokumen atau bukti surat sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan. Kami tidak menanggapi secara menyeluruh nota pembelaan penasihat hukum terdakwa. Hal ini dikarenakan hal tersebut sebenarnya sudah terurai secara jelas dalam surat tuntutan. Kami hanya akan menanggapi hal pokok yang kami anggap esensial, yaitu sebagai berikut. Terkait dengan fakta hukum atau fakta persidangan pada nota pembelaan, keterangan saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan penuntut umum maupun keterangan saksi ahli ada cat yang dihadirkan terdakwa yang kemudian diuraikan penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya sangat terlihat dengan sengaja tidak menguraikan fakta hukum secara utuh dan komprehensif, melainkan secara parsial dan sangat subjektif, hanya memuat keterangan yang dianggap dapat menguntungkan bagi terdakwa. Sehingga berdasarkan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut dengan mengingat ketentuan pasal 1 angka 26 dan 28 KUHP, kami penuntut umum menilai tidak ada relevansi dalam nota pembelaan dapat kami simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal 114 sebagaimana dalam dakwaan dan surat tuntutan. Kemudian yang kedua, bahwa terdakwa merupakan pelaku yang disuruh untuk melakukan tindak pidana oleh saksi Teddy Minahasa Putra, sehingga terdakwa menyalah alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Ketiga, bahwa terdakwa tidak memiliki niat jahat dalam menjalankan perintah saksi Teddy Minahasa Putra. 4, adanya daya paksa atau permah. 5, beralasan tuntutan pidana terhadap terdakwa dari sudut pandang undang-undang narkotika. Tanggapan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sama sekali tidak disusun dengan sistematis. Penasihat hukum tidak memberikan analisa mengenai tidak terpenuhnya unsur-unsur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum yang disertai atau didukung oleh alat bukti yang dapat membantah surat tuntutan yang dibacakan atau diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dan tidak didasarkan pada fakta hukum dalam persidangan. Bahwa kami berpendapat berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang telah kami uraikan sebagaimana dalam surat tuntutan. Bahwa dapat kami sampaikan jika dalam surat tuntutan kami telah pula kami uraikan peran-peran terdakwa dengan kesimpulan yang kami tuangkan sebagai berikut. Terdakwa berperan sebagai orang yang bersedia bekerja sama dengan saksi Teddy Minahasa Putra untuk menukar sebagian barang bukti narkotika jenis sabu dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan hasil berupa uang. Terdakwa adalah orang yang melaksanakan permintaan saksi Teddy Minahasa Putra untuk menukar sebagian narkotika jenis sabu yang akan dimusnahkan tersebut dengan tawas yang mana kemudian terdakwa meminta saksi Syamsul Mari untuk mencari tawas dan menukar barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5.000 gram dengan tawas, sehingga kemudian sebagian narkotika jenis sabu tersebut disimpan di ruang Kapolres Bukit Tinggi, sementara barang bukti yang dimusnahkan diantaranya yaitu 5.000 gram merupakan tawas. Terdakwa merupakan orang yang diminta oleh saksi Teddy Minahasa Putra untuk berkomunikasi dengan saksi Linda Widiastuti yang akan menjadi penerima narkotika jenis sabu di Jakarta. Dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Syamsul Mari merupakan orang yang mengantarkan langsung narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Linda Widiastuti dari Padang ke Jakarta melalui jalan darat. Selanjutnya terdakwa adalah orang yang meminta saksi Syamsul Mari untuk menemui saksi Linda Widiastuti dan berpura-pura sebagai dirinya, sehingga kemudian saksi Syamsul Mari mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Linda Widiastuti untuk dijual melalui saksi Kasranto, dan atas penjualan tersebut terdakwa menerima uang hasil penjualan dari Linda Widiastuti melalui Syamsul Mari sebesar 300 juta rupiah yang kemudian oleh terdakwa uang tersebut diubah ke mata uang hasil dolar Singapura, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Teddy Minahasa Putra. Selanjutnya terdakwa adalah orang yang kembali menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 2.000 gram kepada saksi Linda Widiastuti melalui saksi Syamsul Mari untuk dijual kembali, juga menyimpan sisanya sebanyak kurang lebih 2.000 gram di rumah terdakwa. Namun kemudian gagal karena tertangkap oleh pihak kepolisian. Sehingga berdasarkan uraian kami di atas, perbuatan terdakwa sebagaimana kami uraikan dalam surat tuntutan, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi sebagaimana fakta-fakta di dalam persidangan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum
Dodi Prawira Negara. Berdasarkan uraian di atas, kami dalam perkara ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan tetap pada surat tuntutan yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023. Kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili terdakwa Dodi Prawira Negara bin Haji Maman Supratman menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa, dan karena dalam pembelaannya tidak mengungkapkan hal-hal sebagaimana pembelaan maupun klemensi seperti yang seharusnya dilakukan oleh penasihat hukum dalam mendampingi kliennya, maka kami mohon Majelis Hakim dalam putusannya kelak akan sependapat dengan penuntut umum. Demikian tanggapan atas pembelaan penasihat hukum terdakwa Dodi Prawira Negara bin Haji Maman Supratman ini kami sampaikan dan diserahkan kepada Majelis Hakim dan terdakwa melalui penasihat hukum dalam sidang hari ini Rabu 12 April 2023. Penuntut umum ditandatangani. Demikian ya. Baik, sudah kami terima yang dibacakan tadi, ya. Kalau bisa penuntut umum sok kopinya depan kelas. Siap, teman. Kemarin nota pembelaan kalau bisa serahkan hari ini juga jangan itu, ya baik, sok kopinya. Baik, selanjutnya tapi sudah dari penasihat hukum tanggapan lagi yang dikenal dengan duplik itu dimungkinkan di pasal 182 KUHP itu. Yang terakhir adalah terdakwa atau penasihat. Apakah akan mengajukan duplik? Kami akan mengajukan duplik yang mulia. Baik. Baik. Karena penasihat hukum mengajukan dupliknya, maka kesempatan itu tidak diberikan. Kalau seminggu itu ya baik, karena seminggu juga harus menyesuaikan di perkara yang satu lagi, maka untuk publik kita buka di tanggal 26 April. Kalau kita buat tanggal 19 karena majunya cuti libur, Mungkin ya, izin yang mulia ada masukan. Mungkin tanggal 18 Selasa ya. baik, untuk menyesuaikan dengan perkara yang satu lagi. Baik. Kan begitu. Jadi bulan ini tanggal 26 dan rencanakan putusannya kalau sudah tanggal 4 tanggal 8. Ya. Baik. Ada yang ingin disampaikan oleh penuntut umum? Cukup yang mulia. Tidak keberatan kan? Tidak. Persidangan itu tidak. Baik. Penasihat hukum Cukup yang mulia. baik. Bisa hari ini dipenuhi soft copy nota pembelaan itu? Bisa ya mulia. Baik. Ya. Lagi sekali lagi, sidang berikutnya untuk duplik kesempatan terakhir dari terdakwa atau penasihat hukumnya hari Rabu tanggal 26 April 2023 jam 9.00 WIB. Agendanya mungkin atau tanggapan kembali dari penasihat hukum atau terdakwa atas replik yang diajukan oleh penuntut umum. Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Kita lanjut. Penuntut umum, penasihat hukum. Ya. Sidang perkara pidana atas nama Linda Pujiastuti dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara terdakwa Linda Pujiastuti, silakan masuk ke ruang sidang.
garis miring Jakarta Barat garis miring 01 garis miring 2023. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik hidayah dan ridhonya, kita dapat melaksanakan persidangan ini dengan tertib, aman dan lancar. Untuk itu diperkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan untuk kesekian kalinya kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini. Bahwa kesempatan ini kami jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan pasal 182 yang 1 huruf B dan C KUHP akan menyampaikan replik atas jawaban atas pembelaan terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita dan penasihat hukum terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita. Setelah kami mempelajari tentang pembelaan pledoi yang dibacakan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, pembelaan tersebut pada hakikatnya adalah untuk mencari dan membuktikan kebenaran yang hakiki atas perbuatan dilakukan oleh terdakwa. Maka selanjutnya kami jaksa penuntut umum akan menanggapi hal-hal yang telah didalilkan baik oleh terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya. Bahwa sekalipun terdakwa dan penasihat hukum terdakwa masing-masing mengajukan nota pembelaan pledoi secara terpisah, namun oleh karena nota pembelaan terdakwa hanya bersifat permohonan dan pada prinsipnya tidak berisi bantahan terhadap hal-hal yuridis yang dalam pembuktian unsur tindak pidana, maka tidak akan kami tanggapi secara terpisah dan menjadi satu kesatuan dengan tanggapan terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa. Bahwa sebagaimana tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang lalu oleh karena dakwaan kami susun secara alternatif, maka kami telah membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti, yakni dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berkenaan dengan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang dibacakan tersebut, kami jaksa penuntut umum menanggapinya sebagai berikut. Bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 prinsipnya tidak berisi bantahan terhadap hal-hal yuridis dalam pembuktian unsur tindak pidana yang penuntut umum uraikan dalam surat tuntutan. Setelah dicermati dan mempelajari dengan sesama isi nota pembelaan tersebut yang menguraikan alasan-alasan yang dapat meringankan terdakwa Linda Pujiastuti, maka kami simpulkan sebagai berikut. Bahwa niat jahat, mensrea dan perbuatan jahat atau serius yang dilakukan oleh terdakwa Linda Pujiastuti bukanlah timbul karena niat terdakwa Linda Pujiastuti yang sendiri yang menginisiasi, melainkan timbul karena adanya pengaruh dari luar dirinya. Berdasarkan pembelaan penasihat hukum tersebut, maka penuntut umum akan menanggapi sebatas poin-poin fakta persidangan yang dikuatkan oleh alat bukti. Maka kami penuntut umum akan menanggapi pembelaan yang telah disebutkan di atas. Maka dalam surat dakwaan dan surat tuntutan umum telah menjabarkan secara jelas, maka kami akan menanggapi pembelaan terdakwa tersebut sebagai berikut. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, kami penuntut menyatakan dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan pendapat penasihat hukum yang menyatakan bahwa niat jahat, mensrea dan perbuatan jahat atau serius yang dilakukan oleh terdakwa Linda Pujiastuti bukanlah karena niat jahat sendiri yang menginisiasi, melainkan timbul karena adanya pengaruh dari luar dirinya. Dalam nota pembelaan adalah tidak beralasan mengumpat. Bahkan dalam analisa fakta dan analisa yuridis dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa mendukung daya dalil hukum pada uraian analisis yuridis umum dalam surat tuntutan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas pada pemeriksaan persidangan yang telah mempunyai nilai yuridis berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk pasal 184 KUHP yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, surat yang didapat, penuntut umum meyakini bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwa dalam dan dituntut dalam surat tuntutan. Di Indonesia salah satu sistem pembuktian yang diatur KUHP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mana pada pasal 163 KUHP secara pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah lebih ditekankan dalam rumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat ketentuan pembuktian yang memadai untuk penjatuhan pidana kepada seorang terdakwa sekurang-kurangnya 2 bukti yang sah, sehingga pasal 183 KUHP mengatur dan menentukan salah satu atau tiganya
seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus kesalahan terbukti dengan semuanya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian dengan semuanya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, menurut umum kesimpulan terdakwa Linda Pujiastuti terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram dalam dakwaan pertama melanggar pasal 114 Undang-Undang 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam surat tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan terdahulu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa apa yang disampaikan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa hanya menyampaikan subjektivitas penasihat hukum semata dan tidak berdasarkan substansi pembahasan pokok perkara ini. Untuk itu kami menolak semua materi pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa melalui penasihat hukum dan tetap pada tuntutan yang sudah dibacakan pada sidang hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang lalu. Hormat kami, jasa penuntut umum ditandatangani. Terima kasih majelis. Baik, selanjutnya sesuai dengan pasal 182 ayat 1b KUHP tadi, kesempatan terakhir adalah terdakwa atau penasihat hukumnya menanggapi yang dikenal dengan duplik. Apakah penasihat hukum ingin mengajukan duplik untuk perkara ini? Silakan. Baik, yang mulia, kami tetap mengajukan duplik, tapi dalam hal ini kami mengajukan secara lisan, yang mulia, tetap pada pembelaan kami. Terima kasih, yang mulia. Baik. Saran saya tetap dibuat secara tertulis untuk dokumen perkara ini. Kita beri kesempatan sama dengan yang tadi. Ya. Baik, yang mulia. Buat dupliknya secara tertulis, ya, dan di kelengkapan berkas ini bisa saja tidak berhenti sampai ini saja, walaupun telah tercatat di berita acara ini adalah prosedur. Ya, saya sama dengan yang tadi, ya, siapkan duplik tertulisnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 jam 9.00. Ya, ada tambahan lagi dari penuntut umum? Tidak ada, yang mulia. Penasihat hukum? Cukup, yang mulia. Baik, saya ulangi sekali lagi. Sidang berikutnya untuk penyampaian duplik secara tertulis dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Harinya tetap hari Rabu, seyogianya seminggu, tapi harus lebihkan karena libur. Tanggal 26 April 2023 jam 9.00 WIB. Agendanya duplik, terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.